Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Amerika Serikat, ya, negara yang memiliki presiden baru yakni Joe Biden ini kini memiliki utang besar dan terancam tidak bisa membayarnya pada bulan Oktober ini. Jika kita mendengar Indonesia memiliki banyak hutang, itu sudah tidak aneh lagi. Amerika Serikat terlilit hutang lebih dari 28 triliun US dollar atau melampaui 400.000 triliun rupiah dan terancam tidak bisa membayarnya pada bulan Oktober ini. Jika benar-benar tak bisa membayar hutang, bahaya besar telah mengintai negeri Paman Sam. Padahal perekonomian Amerika Serikat sedang berupaya pulih dari COVID-19. Amerika Serikat sejak kepresidenan Ronald Reagan, Barack Obama mencoba menurunkannya. Akan tetapi sejak Donald Trump melonjak lagi, tanpa difikirkan siapa yang akan melunaskan hutang negara sebesar itu. Nah, pertanyaannya, negara mana saja yang baik hati memberikan pinjaman uang kepada Amerika Serikat? Bukankah Amerika itu tidak memiliki hutang? Eits, Anda salah. Berikut Pinter Fan akan membahas negara-negara yang senang hati memberikan hutang besar kepada Amerika Serikat. Sebelum kita bahas, pastikan Sobat Pinter Fan sudah subscribe ya. Oke? Satu, Jepang. Negara Jepang adalah pemegang hutang Amerika Serikat terbesar, yakni 1.266 triliun US dollar atas kepemilikan Treasury, yakni surat hutang atau obligasi per April 2020. Ini adalah tingkat hutang tertinggi yang dimiliki Jepang dalam beberapa tahun mengalahkan China sebagai pemegang utang Amerika Serikat yang terbesar. Peningkatan kepemilikan Jepang atas surat hutang Amerika Serikat ini adalah yang terbesar sejak 2013. Negara Jepang berkontribusi sekitar 18% atas hutang Amerika Serikat dari luar negeri. Imbal hasil yang rendah di Jepang membuat surat hutang Amerika Serikat lebih menarik dibandingkan di negara Sakura tersebut. 2. China. Negara China adalah negara terbesar kedua di dunia yang memberi pinjaman kepada Amerika Serikat dengan menguasai surat hutang atau obligasi senilai 1,07 triliun US dollar pada April 2020. Namun, sejak 2 tahun terakhir, China telah memangkas kepemilikan surat hutang Amerika Serikat dan merupakan yang terendah dalam 2 tahun terakhir. Saat ini, China memegang 15,5% dari hutang luar negeri Amerika Serikat. Negara China mendapat banyak perhatian karena memegang sebagian besar hutang pemerintah Amerika Serikat, mengingat ekonominya yang berkembang pesat. Padahal, China sudah cukup banyak melepaskan kepemilikan surat hutang saat perang dagang antara kedua negara terjadi. 3. Inggris. Negara Inggris telah meningkatkan kepemilikannya atas surat utang Amerika Serikat ke level tertinggi selama 8 tahun terakhir. Kini, Inggris menjadi negara pemegang utang terbesar ketiga Amerika Serikat dengan kepemilikan obligasi senilai 368 miliar US dollar atau 5.246 triliun rupiah per bulan April 2020. Kepemilikan Inggris atas surat hutang Amerika Serikat meningkat salah satunya karena Brexit terus melemahkan ekonominya. Negara Inggris telah meningkatkan kepemilikannya pada April 2020. Inggris menguasai surat hutang Amerika Serikat sebesar 368 miliar US dollar atau sebesar 6% dari total hutang luar negeri. 4. Irlandia. Irlandia merupakan pemegang surat hutang Amerika Serikat terbesar keempat. Meski ekonomi negara ini tak sebesar negara-negara Eropa lainnya seperti Jerman,
Irlandia dapat memegang surat hutang Amerika Serikat. Salah satu alasan mengapa Irlandia menjadi negara pemberi pinjaman terbesar bagi Amerika Serikat adalah karena banyak perusahaan multinasional Amerika Serikat seperti Alphabet atau Google yang mendirikan toko di sana, sehingga menguntungkan dari sisi pajak. Pada April 2020, Irlandia memegang surat hutang Amerika Serikat senilai 300 miliar US dollar atau setara 4.277 triliun rupiah atau sekitar 4% dari total hutang luar negeri. 5. Luksemburg. Sobat Penerfan, Luksemburg adalah pemegang hutang Amerika Serikat terbesar kelima di antara negara-negara asing. Surat hutang Amerika Serikat yang dikuasai Luksemburg mencapai 267,8 miliar US dollar atau setara 3.818 triliun rupiah atau sekitar 3,8% dari total kepemilikan asing. Pemerintah Amerika Serikat berupaya meminta persetujuan Parlemen Amerika Serikat untuk menaikkan atau menangguhkan plafon hutang. DPR Amerika Serikat mengesahkan RUU yang akan menangguhkan plafon utang selama lebih dari 1 tahun. Tetapi langkah itu hampir pasti gagal di Senat. Partai Republik menolak rencana tersebut karena khawatir terkait pengeluaran pemerintah Amerika Serikat. Sekitar seperempat utang Amerika Serikat berasal dari hutang intra-pemerintah. Utang intra-pemerintah adalah utang pemerintah Amerika Serikat kepada badan-badan federal lainnya. Sisanya adalah utang publik, di mana pemerintah asing dan investor memegang sekitar 30% dari hutang publik. Pemerintah Amerika Serikat terancam gagal bayar jika plafon hutang tidak dinaikkan. Menteri Keuangan Janet Yellen mengingatkan bahwa pemerintah dapat kehabisan uang tunai pada 18 Oktober 2021. Hal ini bisa dihindari bila Kongres menyetujui kenaikan batas utang federal. Yellen mengatakan setelah 18 Oktober, ia tak yakin Amerika Serikat mampu membayar kewajibannya. Pernyataan itu diungkapkan Yellen sehari setelah Senat Republik menolak kenaikan batas hutang Amerika Serikat untuk membayar pengeluaran pemerintah. Jumlah hutang Amerika Serikat tahun ini mencapai 28 triliun US dollar.